Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Semoga anak-anak bersama ayah dan ibu serta kakak, adik dan seluruh anggota kalian di rumah semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pertama, saya ucapkan selamat buat kalian yang telah bisa diterima menjadi siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Jepara. Semoga kalian bersemangat bersekolah di SMP Negeri 3 Jepara ya. Anak-anak, hari ini adalah hari pertama tahun pelajaran 2020-2021. Tapi kalian belum boleh datang ke sekolah karena pandemi COVID-19 ini. Saya yakin kalian sudah pengen sekali datang ke sekolah baru kalian kan? Bersabar ya. Nanti pada saatnya pasti kalian boleh masuk sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan bapak dan ibu guru semua di sini. Baiklah anak-anak, di sini akan saya sampaikan informasi tentang MPLS sebagai berikut. Kita simak bareng-bareng video berikut ini ya. Nah, yuk kita kenalan dulu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita mulai dari perkenalan dengan Bapak Kepala Sekolah kita ini. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Salam jumpa dengan saya Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Jepara. Nama saya Agus Adip Lutfi SPD MPD. Biasa dipanggil Pak Agus. Usia saya 53 tahun. Saya menjadi guru bahasa Inggris SMP sejak tahun 1988. Lalu saya diberi tugas sebagai kepala sekolah mulai bulan Oktober 2014 dan bertugas di sini di sekolah ini SMP 3 Jepara sejak tanggal 21 Januari 2018 hingga sekarang. Nah, coba anak-anak cermati perkenalan dari Bapak Kepala Sekolah tadi. Sudah berapa lama Pak Agus mengajar bahasa Inggris? Tak tunggu jawabannya ya nanti ya. Ayo dijawab ya. Oke. Itu ada 4 ya. Ada 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama adalah Wakasek bidang akademik, yaitu Ibu Eva Muha Saroh yang ini. Kemudian yang nomor 2 Ibu Hajah Siti Semrati SBD, Wakasek bidang kesiswaan. Yang ketiga ini Wakasek bidang sarana prasarana, yaitu Bapak Budi Murjanto SPD MPD. Kemudian yang keempat ya, maaf ini yang keempat tulisannya salah ini ya. Keempat adalah Wakasek bidang humas Pak Suudi SPD. Oke. Nah, berikut. Mari kita kenalan dengan Bapak dan Ibu wali kelas. Yang pertama ini yaitu wali kelas 7A. Siapa yang kelas 7A? Ya, ini Bapak Nur Hadi SPD. Namanya panggilan adalah Pak Nur. Ini Pak Nur ini usia 52 tahun, alamat Pulau Darat RT 19 RW 02 Pecangaan Jepara. Mengajar bahasa Inggris sejak tahun 1994 sampai sekarang. Sudah lama kan? Nah, ini wali kelas kalian. Kemudian yang kelas B, 7B ini walinya adalah Ibu Zulekha SPD. Ini nama panggilannya Bu Zul. Usia 48 tahun, alamat RT 13 RW 5 Desa Seninan, Tahunan Jepara. Beliau mengajar bahasa Jawa mulai tahun 1994 sampai dengan sekarang. Oke, mari kita lanjutkan dengan kelas 7C. Ayo, siapa yang kelas 7C? Ini perhatikan, wali kelasnya adalah Ibu Meilia Arifianti SPD GR. Beliau dipanggil Ibu Mei. Ya, usia masih muda ini, 28 tahun. Alamatnya Asrama Koramil 01 Jepara, Jalan Kiai Haji Fauzan, Gang Belik, Bengkol, Jepara. Beliau mengajar matematika. Kemudian siapa yang siswa kelas 7D? Ini wali kelasnya. Wali kelasnya adalah Ibu Zumrotun SPD. Panggilannya Bu Zum. Umur 53 tahun, alamat Jalan Kauman RT 02 RW 01 Jepara.
beliau mengampu bimbingan konseling. Ya, kalau kalian memerlukan satu arahan, bimbingan dan sebagainya, nah, itu beliau bisa membantu ya, memberikan arahan-arahannya. Oke. Silakan datang ke ruang BK jika kalian memerlukan konsultasi terkait pembelajaran. Oke. Lanjut. Baik, ini anak-anak wali kelas 7E yaitu Bapak Zawan SPD. Ya, beliau dipanggil nama bekennya adalah Pak Y. Ya, Pak Y. Usia 54 tahun, alamat Karangkebagusan, Gang Damai, nomor 3 Jepara. Beliau mengajar IPA sejak tahun 1989. Wah, sudah lama kan? Sampai sekarang beliau masih eksis mengajar mata pelajaran IPA di SMP 3 Jepara. Berikutnya adalah wali kelas 7F, yaitu Ibu Aris Wahyuni SPD. Beliau dipanggil Bu Aris, usia 57 tahun. Ya, walaupun ini sudah usia 57 tahun, ini masih kelihatan muda anak-anak ini ya. Ini rumahnya Demaan, RT 01 RW 03, dekat sekolah. Jadi beliau kalau ke sekolah dan pulang jalan kaki, siat sekali ini Bu Aris ini, maka kelihatan masih muda ini ya. Beliau mengajar prakarya. Next. Nah, berikutnya anak-anak, ini wali kelas 7G, yaitu Ibu Marfiah Hapsari. Beliau dipanggil Ibu Hapsari. Usianya 43 tahun, alamannya Perum Kuasarjo, Jalan Loser E123 Mulyoarjo Jepara. Bu Hapsari ini mengajar IPA sejak tahun 2003 sampai sekarang. Nah, yang terakhir, kelas 7H, ini wali kelasnya adalah Ibu Sekar Titi Anggreni SPD. Biasa dipanggil Bu Sekar. Ini masih muda sekali anak-anak. Usia 23 tahun. Gaul sekali ini Ibu, karena Ibu guru ini adalah mengajar seni budaya, yaitu seni tari. Kalau anak yang mau belajar tari, ya punya bakat tari, dikembangkan bersama Bu Sekar ini. Rumahnya beliau di Desa Kuasen, RT 03 RW 01 Kecamatan Jepara. Nah, anak-anak, itulah perkenalan dengan para wali kelasnya, ibu dan bapaknya. Nah, besok kalau saatnya bertemu, boleh masuk ke sekolah, silahkan nanti menemui dengan beliau. Nah, nanti kalau ada apa-apa, konsultasinya sekarang dengan lewat WA ya. Selalu hubungan dengan informasi, komunikasi lewat WA dengan para bapak dan ibu wali kelasnya. Kalian kita lanjutkan dengan pengenalan visi sekolah dan branding sekolah. Nah, apa itu branding sekolah? Apa itu visi sekolah? Akan saya jelaskan berikut ini. Oke. Baik, visi sekolah yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, mandiri, luhur dalam budi pekerti, berlandaskan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Apa itu visi? Visi adalah angan-angan atau impian, harapan yang ingin diraih dan diwujudkan dari setiap langkah kehidupan. Kalau visi sekolah adalah keinginan dan harapan sekolah yang ingin diraih oleh seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, para guru, staf TU, tenaga pendidikan, semua siswa, juga orang tua siswa dan pengurus komunitas sekolah bersama-sama dalam melaksanakan program pendidikan di sekolah. Itu harapannya seperti ini, bisa mewujudkan generasi yang unggul dalam prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, mandiri, luhur dalam budi pekerti, berlandaskan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Baik, kita lanjut pada branding sekolah. Ini kita lihat branding sekolah SMP 3 Jepara adalah charming. Charming itu bahasa Inggris anak-anak. Artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mempesona, indah di pandang mata, atau dalam bahasa Arabnya qurrata ayun ya. Charming. Charming dari singkatan C, ceria dalam KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya. H, hijau lingkungannya. A, aman suasananya. R, religius perilakunya. M, mandiri dalam tugasnya. I, integritas sikapnya. N, nasionalis jiwanya. G, gotong royong kehidupannya.
kehidupannya. Nah, branding sekolah itu apa sih anak-anak? Branding sekolah ada citra sekolah atau ciri khas sekolah yang bisa membuat sekolah itu bisa tampil beda dari sekolah yang lain. Nah, branding sekolah ini merupakan semboyan atau moto bagi warga sekolah, dari kepala sekolah, guru, staf TU, tenaga pendidikan lain, para siswa, orang tua, komunitas sekolah, agar selalu ingat dan bersemangat dalam mencapai mewujudkan visi sekolah yang telah dicanangkan tadi, dengan menerapkan ini. Apa itu? Berusaha untuk para gurunya ceria dalam mengajarnya, tidak boleh galak, gurunya harus menyenangkan. Hijau lingkungannya, nanti ditata lingkungan yang hijau, catnya warna hijau ataupun tanaman banyak, aman, misalnya tidak ada bullying, tidak ada pencurian, harus aman. Kemudian religius pelakunya harus selalu menunjukkan sikap-sikap yang agamis, mandiri dalam tugasnya, integritas sikapnya itu orang yang bisa dipercaya, selalu tanggung jawab, integritas, nasionalis jiwanya, dan gotong royong kehidupannya. Next, anak sekalian. Oke. Ya. Kemudian sekian tentang ya. Ini dilihat di layar ini, anak-anak bisa melihat bahwa di pintu gerbangnya ini, ya, di pintu gerbangnya ini ada apa ya itu? Ya, tulisan Welcome to SMP Negeri 3 Jepara The Charming School. Saya singkatan dari tadi, charming itu mempesona. Ini harapan kita semuanya agar SMP kita ini lebih mempesona. Oke, di sini kita lihat apa itu tulisan yang besar ini. Harus hafal ya anak ya. Apa itu branding sekolah kita? Charming, ya, mempesona. Baik, dalam rangka mewujudkan dari kegiatan sekolah yang dikemas dalam visi sekolah tadi, ya anak-anak. Oke, ini sekolah melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, yaitu dengan Satpol PP dalam rangka menjaga ketertiban dan kepribadian siswa di luar sekolah. Ini kalau di sekolah diajarin tentang tata krama, perilaku yang baik, kemudian yang baik, tetapi nanti di apa itu kegiatan yang lainnya ini bisa untuk dijadikan apa itu pegangan anak-anak supaya di luar sekolah pun tetap berpribadi yang baik. Anak-anak agar visi sekolah ini bisa baik, itu kerjasamanya bisa dengan Satpol PP. Anak-anak tidak boleh bolos dalam saat jam pelajaran sekolah, tidak boleh ikut kegiatan anak-anak yang tidak baik seperti ikut geng anak pang. Nah, kalian jangan lakukan itu ya, bisa ketangkap oleh petugas Satpol PP nanti, kan malu deh ya. Baik, selanjutnya sekolah juga melaksanakan kerjasama dengan pihak Polri, yaitu dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba. Sekolah juga melakukan kerjasama dengan Polsek Kota Jepara dalam sosialisasi bahaya narkoba dan program Polwan atau Polri masuk sekolah, masuk kelas. Nah, ini ada kadang Pak Polri dan juga Bu Polwan ini masuk kelas dalam rangka penyuluhan bahaya narkoba. Nah, ini sekalian, program pembiasaan dan pengembangan diri siswa, yaitu anak-anak dibiasakan untuk bersih-bersih, ya, untuk bersih-bersih. Ini setiap Jumat sekali. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler olahraga, yaitu apa itu atletik, anak-anak bisa mendapat juara, sering dapat juara ini. Kemudian yang suka drum band, ini anak-anak bisa mengembangkan dirinya, kegiatan drum band yang sudah punya nama di wilayah Jepara Kota dan sekitar. Kemudian program pembiasaan yang lain adalah ekstrakurikuler wajib pramuka, harus diikuti oleh semua siswa dan menentukan kenaikan kelas. Anak-anak harus ikut. Kalau tidak ikut kurang dari 80%, maka tidak bisa naik kelas. Harus ikut saja. Ya, datang saja, ikut pramuka, bersenang-senang, berlatih, kemudian belajar bersama kakak-kakak pembina. Kemudian di hari Jumat ada pembiasaan bugar, senam, dan jalan sehat pada hari Jumat selang-seling. Ada kegiatan bersih-bersih, ada kegiatan
olahraga dan juga kegiatan baca. Nah, ini yang terakhir anak sekalian, saya kenalkan seragam siswa untuk tahun pelajaran 2020-2021. Untuk siswa baru kelas 7, hari Senin dan Selasa memakai seragam OSIS ini putih biru. Ingat ya, dasinya diatur pas logo ini ditaruh persis di pusar atau di wudel ya ini ya. Nah, ini. Jangan sampai kependekan, jangan sampai kepanjangan. Kemudian di sini ada nama, kemudian pakai merah putih, kemudian pakai kaos kaki dan pakai sepatu. Kaos kakinya yang baik, jangan ditekuk ya, pakai sepatu hitam pada saat hari Senin dan Selasa. Kemudian hari Rabu dan Kamis pakai batik ya, batik yang baru kalian itu juga sama ya, atas batik bawahnya putih untuk hari Rabu dan Kamis. Untuk hari Jumat dan Sabtu pakai seragam pramuka lengkap, pakai hasduk dasi merah putih, ini dipakai yang baik, juga bersepatu yang baik, jangan sampai ditakut. Nah, akhirnya itu saja anak sekalian ya, pengenalan dengan sekolah untuk hari ini. Silahkan dicatat baik-baik tadi informasinya, nanti ada soal yang harus kalian jawab. Oke, saya kira saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dengan semangat yang luar biasa. Semoga kalian sukses menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh solehah, berakhlakul karimah, yang bisa bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.